Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insyaallah mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa silaturahim, jumpa kembali di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Huda, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada malam hari ini mari kita bahas topik merdeka dalam jiwa, di mana kita supaya bebas dalam garis hukum Allah, garis hukum Tuhan. Karena istilah merdeka itu kalau bahasa Arabnya adalah istiqlal ya. Istiqlal, masjid Istiqlal itu masjid merdeka begitu. Itu sejarah itu kan di Jakarta kan ada masjid Istiqlal. Nah, merdeka di sini nanti kita akan melihat ayat Allah di mana Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang bagus. Itu kalau kita melihat Fathul Makkah. Jadi kita melihat Fathul Makkah. Jadi maaf diizinkan saya tak berdiri. Waktu Fathul Makkah itu kan masuk kota Mekah. Di situ ada seorang tokoh. Kalau sekarang apa itu? Kalau sekarang ya tokoh masyarakat atau pembesar waktu itu ya, yang namanya Abu Sufyan. Maka oleh Rasulullah ya, begitu masuk kota Mekah, karena Abu Sufyan ini orang yang berwibawa, kaya raya, kemudian keturunan bangsawan, keturunan ningrat ya. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram dia akan aman, dilindungi, maksudnya gitu. Lantas Nabi Muhammad juga, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia juga akan dilindungi atau akan mendapat keamanan. Nah, dari sejarah ini pelajaran yang kita dapat dari Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kalau wong Jawa ada kata-kata nguwong ke wong. Disinilah Rasulullah istilahnya memberikan prioritas ataupun kehormatan kepada Abu Sufyan. Dia, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan akan mendapat keamanan. Begitu Abu Sufyan diuang ke uang, ya, begitu Abu Sufyan diuang ke uang, maka apa itu? Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Lah begitu tokohnya masuk Islam, ya, begitu tokohnya masuk Islam, maka turun ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika ya datang pembukaan Fathul Makkah, maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Rasulullah nguwang ke uang Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan masuk Islam, ya otomatis kalau tokohnya masuk Islam mesti kan banyak yang kecil-kecil ikut masuk Islam, maka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, ini pelajaran sebagai Rasulullah memimpin ataupun contoh sebagai uswatun hasanah untuk seorang itu merdeka.
jangan terbelenggu, ya, merdeka. Jadi merdeka itu tidak terbelenggu, tidak terikat. Maka yang namanya merdeka itu mesti ada toleransi, ya, termasuk panjenengan punya jodoh, ya, pasangan itu, ya, pasangan itu kan kita harus banyak toleransi yang tinggi, karena perbedaan jenis kelaminnya berbeda, lantas backgroundnya dari keluarga yang berbeda, mungkin juga pendidikannya berbeda, atau bukan mungkin kelas ekonominya juga agak berbeda. Nah, ini kita harus toleransi, dan ini harus mengerti dalam kita berumah tangga, ya, dalam kita berumah tangga itu harus memberi kemerdekaan pasangan. Istilahnya memberi sayap supaya bisa naik, bukan di rantai kamu harus di rumah, tidak boleh keluar, dikunci dan sebagainya, bukan itu. Nah, kalau sudah memahami, ya, memahami perbedaan antara pasangan, nanti akan serasi dan memang beda. Sandal itu kalau kanan kiri pasangan beda, tapi karena disandingkan, sesuatu yang disandingkan itu menjadi merdeka, menjadi penak. Seperti pasangan suami dan istri, mengerti. Oh, kalau laki-laki itu suami, ya, itu kalau punya masalah, wanita itu, istri itu tidak usah nasihati. Misalnya gitu. Sebab apa? Nek wong lanang kuwi geleme dinasihati siji saka wong tuane, ping pindho saka gurune. Nek bojo, istri nasihati wong lanang wis dianggap sah. Apalagi nasihati karo ngureni, akhirnya namanya tidak belajar memahami perbedaan. Suami juga begitu, karena pasangan beda. Kalau wanita itu hanya rasa, perasaannya halus, ya. Kalau punya keluh kesah, ya, apa istilahnya sambat dan sebagainya, itu tidak usah dikasih solusi. Dengarkan yang baik, jadi pendengar yang baik. Pokoknya nanti wes otomatis punya solusi sendiri. Tapi nek dikai solusi mesti nanti malah dowo-dowo itu. Misalnya demikian. Jadi memahami sudah termasuk kita berbeda dengan orang-orang lain. Nah, itu berbeda itu harus disandingkan, tidak harus bermusuhan. Ini sebagai prolog tentang merdeka ini. Maka mari kita lihat, ya, beberapa ayat yang berhubungan dengan merdeka, tapi saya membahas dari sisi spiritual atau kejiwaan. Kita dulu, ya, waktu melihat sejarah Rasulullah itu kan mendapat wahyu pertama, itu kan belum ada teks tulisan itu, Pak, belum ada. Maka dari surat itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ya. Terus kemudian ayat kelimanya alamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu, dia Allah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, manusia diajari oleh Allah secara langsung, misalnya dari anak kecil, ya, itu bisa berjalan, itu memang ilmu dari Allah. Termasuk ilmu dari Allah yang diberikan kepada hewan. Sering saya contohkan, kucing itu kalau mindai anaknya, ya, tidak ada yang mengajari. Mesti kalau dia menggigit itu di leher atas, di kuduk. Kok enggak di kaki, kok enggak di ekor? Itu ilmu dari mana? Itulah dari Allah. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kalau dia mengajarkan, ya, ini fi'il madhi dan ini insan manusia, apa-apa yang mereka tidak ketahui. Jadi Allah itu telah mengajarkan apa-apa yang manusia tidak ketahui. Manusia siapa? Siapa saja. Siapa saja yang bisa mengembangkan intuisinya, bisa mengembangkan imajinasinya, ya, itu akan mendapatkan ilmu dari Allah. Jadi kita tidak pesimis, wah aku cuma lulus SMP, tidak. Ilmu dari Allah itu tingkatannya tingkat tinggi. Nanti gelarnya S4 tuh. Kalau akademik lah cuma S, ya, S1 sarjana, S2 magister, S3 dokter toh. Tapi kalau ilmu dari Allah nanti dapat cahaya nur ilahi itu S4. S4 itu apa? Senang senyum, sedih senyum, maksudnya gitu. Kalau S3 itu belum tentu sedih senyum, senang senyum, ya. Tapi kalau sudah S4, ya, itu endingnya sudah mendapat pencerahan dari Allah, sudah stabil, tidak ada kemelekatan, sudah merdeka. Kita lihat, belajar dari
hamba yang diberi rahmat. Sebentar ya. Nah ini di dalam surah Kahfi ya, surat 18 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Mereka di sini adalah Musa dan pelayannya, Musa dan pembantunya atau kawannya itu yang mencari seorang guru. Di dalam tafsir mencari Nabi Khidir. Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Yang dicari adalah hamba seorang ibadina ini, ataina yang didatangkan rahmat ya. Jadi mendapat rahmat dan dari sisi Allah dan juga pengetahuan yang telah diajarkan ilmu dari sisi kami. Di sini orang ini tidak disebutkan Nabi Khidir dalam Al-Quran, ya. Tetapi Musa yang sudah mendapatkan gelar Rasul dan Nabi mencari seseorang yang dia mendapatkan ilmu laduni, ya, laduna. Sebenarnya ini dari min ladunai dari sisi kami, ilman ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi seorang Musa yang sudah bergelar Nabi dan Rasul itu pun masih belajar dengan seseorang yang diberi ilmu dari Allah. Dan ini tidak terkenal. Maka kalau secara pragmatis orang sekarang yang sudah pakai jubah, pakai pakaiannya luar biasa, itu perlu seperti Musa. Cari orang juga yang bisa, mungkin tidak terkenal, pikirnya tidak terkenal, tapi ilmunya hakikat sudah tinggi, maka akhirnya Musa belajar. Ini sebagai contoh. Tadi ada korelasi dengan surat tadi ayat yang kelima tadi, bahwa Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Nah, maka di sini kita tidak pesimis bahwa ternyata seorang Rasul dan Nabi seperti Musa pun masih belajar tentang ilmu milad ini ya. Orang yang hamba, seorang hamba yang diberikan rahmat, dan maka rahmat ini kasih sayang ya. Kalau kalian baca surat Maryam ayat 96 ya, orang beriman dan beramal soleh itu Allah memberikan kepada mereka itu kasih sayang. Jadi orang yang tandanya orang beriman dan beramal soleh itu adalah mengerjakan kasih sayang ya, dalam surah 19 ayat 96. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia ya, kita semua ini asalnya makhluk rohani. Ya, ini pengulangan tapi sering saya sampaikan karena apa? Biasanya karena nanti ya, ada hubungannya dengan merdeka ya. Aslinya makhluk rohani, kita lihat ayatnya ya. Nah, surah As-Sajdah surat 32 ayat 9 ya. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam rohnya ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Ya. Jadi setelah sempurna ya, kita di dalam rahim ibu ya, antara ovum dan sperma itu sudah masuk. Sperma itu yang masuk yang pilihan itu. Ya, ratusan juta tapi yang masuk cuma satu, tapi yang pilihan, bukan yang lemah. Maka wa nafakho itu fi'il madhi telah ditiupkan fihi di dalam tadi karena sudah sempurna min dari ruhihi, rohnya. Kita ini percikan dari roh Allah. Ini yang perlu kita sadari. Maka tadi sebetulnya manusia itu makhluk rohani ya. Aslinya dikai kendaraan yang berupa dari janin itu tadi, ovum dan sperma itu asalnya dari bumi, dari tanah yang dimakan orang tua kita ya.
pohong, telo, pari dan lainnya, semuanya itu dari tanah. Maka ada kata-kata bahwa manusia itu min turab, dari tanah, tapi bukan tanah diplek terus jadi manusia, tidak, tapi kita lantaran orang tua kita makan dari hasil bumi kemudian menjadi kita. Kita berarti ya, kita ini makhluk rohani aslinya ya. Dan di situ karena diberi casing ya, kemudian dijadikan wajahlah film haji juga lakum bagi kamu as-sam'a pendengaran, wal absor dan penglihatan, wal afidah dan hati ya. Di sini ya sering saya sampaikan yang berhubungan dengan afidah di dalam jiwa ya, nafs itu di ayat lain nafsun itu jiwa, itu ada sudur ya. Di dalam sudur itu ada kolbu, di dalam kolbu ada afidah sebagai hati nurani ya. Tapi sedikit yang bersyukur, qalilan sedikit, apa-apa yang mereka ini bersyukur. Kok tidak bersyukur? Karena dia tidak mengerti kalau dia itu sebagai makhluk rohani, maka tidak bersyukur. Sebab apa? Karena sudah ada kemelekatan. Begitu remaja dimanjakan orang tua, kasih fasilitas ya. Begitu nikah diberi fasilitas, akhirnya kan lupa ya. Mau sing tidak diberi fasilitas saya kadang lupa kok, melupakan dirinya sendiri ya, padahal sudah diberi sam'a, absor dan afidah. Kebanyakan qalilan itu sendiri kalau dibalik kan sedikit yang bersyukur kan begitu. Sedikit bersyukur berarti kebanyakan kan tidak bersyukur. Kebanyakan tidak paham, tidak mengerti tentang bahwa dia itu makhluk rohani tadi. Nah, sahabat dan Bapak Ibu sekalian, nah, kita dari percikan roh Allah yang sama, tidak ada strata. Nah, aslinya ya, menurut ayat tadi dari mirrohihi tadi, kita itu dulu tentang rohaninya sama, ya, sama. Tidak ada ini roh yang super, ini semua sudah dari Allah ya, itu sama, tidak ada strata. Semua dikasih kualitas hati nurani yang sama. Cuma tidak semuanya menggunakan dengan kualitas yang sama. Karena apa? Tidak bersyukur tadi. Jadi kebanyakan itu tidak menggunakan dengan kualitas yang sama. Itu masalahnya ya. Jadi kita mengerti dulu bahwa kita selaku manusia ini adalah aslinya ya, desain ya, grand desainnya itu adalah makhluk rohani ya. Jadi grand design adalah perbedaan casing tadi. Kalau tadi kan dari rohaninya kan sama, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu adalah casingnya. Jadi menurut ini ya, kemarin sudah saya bahas ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu perbedaan itu fitrah, sunatullah. Maka tugas kita sebagai distribution ya, ini kurang S ini ya, channel kasih sayang alam semesta, kasih sayang Allah ke semesta. Jadi tugas kita itu adalah ya sebagai distributor, sebagai channel memberikan kasih sayang dari Allah itu ke semesta. Ya, ke semesta itu ya siapa saja, karena rahmatan lil alamin itu kan ya, bukan hanya kepada manusia. 8 miliar manusia di planet bumi ini wajah dan suaranya tidak sama. Tidak sama, Pak. Wajah dan suaranya tidak sama. Saat ini saya mau cuma memperkirakan sekitar 8 miliar ya. Dari penduduk ini tahun 2022. Perkiraan ini. Nek tepat yo ra iso wong sedina itu sing lahir 1 juta yang mati 200.000 per hari mungkin gitu kan. Ada apa itu jurnalnya. Tapi saya tidak melihat, tapi kurang lebih lah sekarang ini ya. Nah, roh dibungkus oleh jiwa, jiwa dan jasad dikasih wahana pembelajaran namanya semesta. Nah, ini tadi ya bisa kembali ke tema topik yang lalu, bahwa kita itu juga hidup ini adalah ujian identik dengan soal harus dikerjakan. Untuk mengerjakan harus tahu materinya di semesta ini. Jadi siapapun Pak, orangnya sejak dulu
kalau namanya suara dan wajah itu tidak sama, walaupun kembar. Ya, betina dapat telepon dari luar negeri, tapi sudah kenal orangnya. Karena tidak melihat orangnya, tapi juga kenal suaranya. Oh, ini suara, tahu teman atau saudara atau anak itu suaranya beda-beda semua. Kita mengenal walaupun tidak tatap muka, itu mengenal. Ya, maka itu sebagai ayat, nanti ada ayatnya. Nah, roh ini kan diberikan namanya tadi, jiwa dan jasad ini ya. Di dalamnya itu memang sebenarnya roh ya. Kalau komputer ini kan sering saya sampaikan, jasadnya itu adalah geleger ini ya, hardware-nya, kemudian aplikasi itu adalah jiwanya, kemudian listriknya itu adalah ruhnya. Maka kalau orang gila itu sakit jiwanya, kalau komputer sakit aplikasinya. Tinggo apa ora iso, chatting ora iso, nggo komputer ora iso, internet nggak bisa, ya, nggo PowerPoint nggak bisa, nggo Word nggak bisa, dan sebagainya. Itu error jiwanya atau aplikasinya kalau komputer. Walaupun gelegernya mungkin masih bagus, dan itu bisa hidup diberikan listrik atau baterai itu sebagai roh. Maka roh itu adalah memberikan kehidupan. Nah, kalau kembali ke kemarin yang berhubungan dengan lulus cum laude yang orang meninggal itu kan namanya jiwa dan roh itu ya, itu kan energi. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah. Termasuk perkataan kita, pikiran kita ini kan energi. Jadi sama-sama mengeluarkan energi ya, energi kasih sayang, energi kesabaran, gitu. Jangan energi yang marah-marah sama, kan nanti ada resonan kembali pada diri kita. Nah, kita lanjut. Kadang kita lupa roh yang di dalam karena fokus kepada yang menempel. Nah, ini kembali pada tadi ya. Kadang kita ini lupa bahwa kita ini makhluk rohani. Ya. Makhluk rohani apa? Karena lupa dengan atau fokus pada yang menempel. Ya. Yang menempel itu materi. Misalnya cuma minum saja kelupaan, itu bisa saja. Jadi yang menempel, misalnya kalau dulu idola saya itu, Pak Amir saya itu mengatakan harta, tahta, dan wanita Toyota gitu ya. Tapi saya tidak menyebutkan itu. Jadi yang menempel seperti harta, tahta, jabatan, dan keluarga. Nah, karena ini ada kemelekatan. Orang sudah mengatakan saya merasa aman karena harta, saya merasa aman karena dunia, sehingga Allah dilupakan. Ya, lupa kepada diri sejatinya yang roh tadi. Maka kalau penjelasan baca di dalam surah Al-Hasr ya, surat 59 ayat 19, itu siapa yang melupakan Allah, ya, melupakan Allah, dia akan lupa pada dirinya sendiri. Lah kalau Gusti Allah lali, akhirnya awake dhewe karo awake dhewe iki lali, aku ki sapa? Sehingga malah dirusak, minum minuman keras. Kalau yang jiwanya itu kosong, ilmunya kosong, malah ke narkoba. Sehingga malah awake dhewe rusak iki lali ora gagas. Itu ya, dalam surat 59 Al-Hasr ayat 19. Siapa yang melupakan Allah, dia akan lupa pada dirinya sendiri juga. Karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Ya. Kita lanjut. Dalam surah ketiga, surah Al-Imran ayat 6 ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. La ilaha illallah azizul hakim. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kita dibentuk, Pak. Ya, Allah itu kan musawwir ya. Asmaul Husna kan ada musawwir ya. Di dalam surah Al-Hasr juga ya. Fil arham, di dalam rahim, ini jamak ya. Kaifa yasha, apa yang dikehendaki. Jadi apa yang dikehendaki ini bukan Allah mutlak 100%, Pak. Manusia bisa loh ya, membuat bayi tabung ya, kemudian supaya
selnya itu pilihan dan lain sebagainya dengan teknologi yang sangat canggih itu juga bisa, karena memang manusia itu ya di dalamnya kalau bisa intuisinya dikembangkan itu sangat luar biasa ilmunya ya. Maka sebaik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain, termasuk yang menciptakan Google Map itu kan bermanfaat bagi manusia lain. Harusnya kita mau ke Semarang misalnya, jalan Jenderal Sudirman misalnya, belum pernah ke sana, tapi dengan Google Map kan tertolong ya, tinggal klik nanti 500 meter lagi belok kanan, 100 meter lagi belok kiri, kan ada panduannya. Itu yang menciptakan itu luar biasa itu. Dia bisa mengambil kecerdasan semesta yang tanpa batas, dan izinnya Allah dia bermanfaat untuk manusia yang sangat luar biasa, menolong yang sangat luar biasa itu. Jadi bermanfaat sekali, termasuk penemuan listrik, lampu dan lain sebagainya itu termasuk ya bermanfaatnya luar biasa. Kita lanjut ya, surah Balad ya, ayat 4 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini suratin ya. Ini hubungan dengan tadi ya, surat 95 ayat 4, bahwa kita di ayat Ali Imran ayat 6 tadi, yusafirukum fil arhami kaifa yasha tadi, ini kita sebaik-baik ya, lamnya lam takkid, qadnya juga takkid, sungguh-sungguh, khalaqna ya, ini juga fil madhi, kami telah menciptakan al-insan fi ya, ahsani, karena nijer ini juga jer, ahsani, isim adzam, superlatif, takwim ya, bentuk, sebaik-baik bentuk manusia ini luar biasa. Sudah diberi roh ya, makhluk aslinya makhluk rohani, diberi casing, diberi kendaraan jasmani yang sempurna, pikiran yang sempurna, jiwa yang sempurna, lantas ini namanya sebaik-baik bentuk. Coba bandingkan kalau dengan yang makhluk lain, manusia itu walaupun makhluk lain itu semua sempurna, Allah menjadikan burung itu ya sempurna, menjadikan ikan sempurna, tapi manusia yang bentuknya paling bagus. Ini dari Allah ya. Itu harus kita sadari. Maka kalau ayat ini diteruskan ya, kalau kita bisa mempertahankan ahsani takwim ya, mengerti dari roh tadi, ingat Allah, selalu di garis hukum Allah ya, kita tetap menjadi ini. Tapi kalau tidak apa ya, summa rodabna hu asfala safilin ya, terusnya ayat ini kan ada. Kemudian kalau tidak mempertahankan, bisa mempertahankan menjadi asfala safilin. Itu asfala itu serendah-rendah, jadi paling rendah, isim adzam superlatif ya, dari yang rendah. Coba luar biasa, yang paling rendah dari yang rendah, kan rendah banget ya. Tadinya aksar kita terus menjadi itu kan ya, suratin itu kan dinafal semua, bisa diulang-ulang terus semuanya. Maka kita, tugas kita ya itu tadi, supaya rohani kita ya bisa tetap kita sadari. Kuncinya memang di dalam kesadaran. Kita lanjut ya, surat 90 surat Balad ayat 8 ya. Alam naj'alahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata. Biasanya dua buah mata ini secara syariat, secara kulit diterjemahi ya mata dua ini, mata dua ini. Tapi secara hakikat dua mata itu mata di wajah dan mata batin ya. Kenapa mata batin? Ya, mata rohani. Iya, karena ya, waktu orang tidak menggunakan matanya saat ini, nanti setelah mendapatkan kelanjutan kehidupannya menjadi buta, dia mengatakan, "Duh, ya Allah, dulu saya tidak buta kok sekarang buta." Ya, dulu itu kamu memang tidak buta wajahmu, tapi mata batinmu yang buta dulu itu, gitu loh. Kalau kita korelasi ayat yang lain seperti surat Al-Hajj ayat 46 itu kan mengatakan yang buta itu bukan mata di kepala, yang buta itu mata yang ada dalam dada kan begitu. Itu ibaratnya rohani. Maka saya sering mengatakan bahwa kadang dalam Al-Quran itu ada wasamsi, matahari ya kan? Kemudian ada apa itu
bulan purnama itu kalau kita sudah menjadikan di dalam ini seperti bulan purnama, sudah menjadikan di dalam ini seperti matahari rohani, kita akan damai ya, kita akan mulia. Kalau di dalam sudah damai, sudah mulia, melihat di luar itu akan damai dan mulia. Kemudian ayat berikutnya ya. Tadi 8 ya. Harusnya 9 dulu, tapi ini masuk langsung. Ya enggak apa-apa ya. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan. Allah menunjukkan dua jalan. Nah, tapi ya, falak tahamal akobah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal akobah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fatkur rokobah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Nah, ayat ini saya bahas dari sisi syariat dulu ya, dari sisi kulit. Jadi menempuh jalan yang tadi kan dua jalan ya, jalan yang kanan atau kiri, jalan yang baik dengan jalan buruk. Tapi ya Allah, kok kamu tidak menempuh jalan yang lagi sukar? Apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Ya, tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu apa? Melepaskan budak dari perbudakan. Kalau secara syariat, melepaskan budak itu ada budak, bayar, dimerdekakan. Dah itu cukup. Nah kalau sekarang nggak ada. Nah saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam. Kan sering sampaikan bahwa ayat Al-Quran itu seperti buah kelapa. Kalau kita dalam kulitnya saja ya dapat serabut untuk keset dan lain sebagainya, tempurung ya, untuk kayu bakar. Tapi kalau kita masuk ke dalam dapat buahnya, kemudian dapat air kelapanya, kemudian dapat santannya, kemudian kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih hebat lagi, yaitu minyak untuk bisa bahan mentah menjadi matang. Perbudakan. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Aw it'amum fi yaumin dzi masghobah, yatiman da makrobah, aw miskinan da makrobah, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang hubungan dan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang fakir. Salah satu secara syariat, kalau kita tadi memerdekakan budak, kemudian juga memberi makan orang yang kelaparan. Karena orang lapar itu kan kita memberi makan itu kan nyambung nyawanya Pak, karena darahnya bisa mengalir. Kalau kelaparan kemudian mati, darahnya tidak mengalir, itu kan kita tidak menyambung nyawanya. Maka memberi makan itu sangat luar biasa. Juga kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat ya. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, tempo hari itu kan ada kecelakaan di mana itu, Jawa Barat itu, meninggal. Orang tuanya meninggal, anak-anaknya hidup. Ini kan jadi yatim. Yo nek enek sedulure sing ora mesake. Ya, itu. Jadi kalau kita melihat anak yatim, itu kita harus peduli. Dalam arti peduli itu bukan ngelus-ngelus kepalane tok ya. Baik keduanya sekolah diragati dan lain sebagainya. Juga kepada fakir miskin yang sangat fakir ya, karena miskin itu kan bertingkat-tingkat ya. Mungkin khususnya sudah tua ya, kemudian anaknya tidak mengerti ya bisa ya. Kadang wong wis tuwa ora iso nyambut gawe, tapi jane anake mampu sugih ning ora ngerti nggih enten. Niku ya perlu kita pikirkan kan begitu. Karena memang lupa tadi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang perbudakan tadi nanti kita bahas ya. Nah, lanjutnya ayat. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman, dan dia termasuk orang-orang yang beriman saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini dihapus saja ya. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang beriman,
tadi yang saling berpesan tadi adalah golongan kana. Jadi ya, orang yang beriman itu berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan marhamah, kasih sayang, sama beriman ya. Bahkan tidak pada orang yang beriman ya bil marhamah juga dibolehkan. Nah, di sini kuncinya bisobri wa tawasaw bil marhamah. Luar biasa ya ini. Kuncinya kasih sayang. Karena roh Allah itu dipercikkan kepada manusia tadi supaya kita wahana di semesta ini menjadikan kepanjangan tangan Tuhan kita untuk berkasih sayang ke semesta. Wah, error sebentar. Jadi ini ya, kita lanjutkan. Surah 91 ayat 9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh menang beruntung siapa yang mencerdaskan jiwanya, sungguh rugi atau kecewa siapa yang mengotori menjatuhkan jiwanya. Nah, yang di atas ini, yang beruntung ini karena dia paham bahwa dia makhluk rohani. Dia memerdekakan dirinya ya. Tidak dalam perbudakan. Ya. Yang menjadi budak pada dirinya itu kan dualitas ya. Biasanya manusia itu kan menggenggam yang disukai dan menendang yang tidak disukai. Itu biasanya manusia. Dan biasanya itu yang datang kepada mereka atau manusia itu pengennya itu yang disukai saja, yang tidak disukai itu nek iso aja teko kan, aja mendatangi kan begitu. Padahal itu ya dua-duanya harus kita terima. Karena apa? Kalau kita masih terjebak mencintai menerima yang kita sukai dan tidak menerima yang datang dari Allah yang tidak kita sukai, kita masih diperbudak oleh pikiran. Kita berarti belum cerdas, belum beruntung, belum aflaha. Ya. Tapi kalau dalam kesadaran rendah, ya, jiwa ini mengotori jiwanya, baik itu udang jiwa maupun hanya berpestaria yang berhubungan dengan kemelekatan ya, itu akan rugi. Maka sering saya sampaikan orang Islam itu boleh ya, punya rumah bagus, mobil bagus ya, ladang banyak, tapi difungsikan untuk kemaslahatan kemakmuran semesta, menciptakan lapangan kerja, kemudian memberikan santunan-santunan ke fakir miskin, panti jompo, ya, panti lansia dan lain sebagainya. Itu bagus. Tapi kalau ada kemelekatan terus didepositukan terus sampai meninggal belum bisa memanfaatkan, sampai duitnya puluhan miliar kok umroh berung tahu, kan kasihan. Misalnya gitu. Apalagi mikir ke anak yatim dan lain sebagainya. Maka tugas kita mengerti tadi, jangan sampai kita diperbudak oleh pikiran kita sendiri, diperbudak oleh kemelekatan itu sehingga kita tidak merdeka. Kalau sudah diperbudak oleh kemelekatan-kemelekatan, kita akhirnya lupa bahwa kita ini makhluk rohani, terbungkus dan fokus kepada yang melekat. Mungkin melekat dengan kegagahannya, melekat dengan kecantikannya, melekat dengan hartanya, sehingga melupakan dia sebagai makhluk rohani. Jadi fokusnya hanya kepada yang melekat, tidak fokus kepada rohani. Tugasnya dulu apa? Nah, tugasnya di dalam surat 7:172 bahwa harus ingat Allah ya, mengabdi kepada Allah. Disitulah kita tidak akan lupa. Nah, Bapak yang saya hormati, kan tadi saya menyebutkan 8 miliar ya. Manusia di planet bumi itu berbeda tentang apa itu bahasa. Di sini sebutkan ya, ini surat Rum surat 30 ayat 22 kalau tidak salah, nanti bisa dicek ya. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin.
Dan dari ayat-ayatnya Dia yang telah menciptakan samawat atau langit dan bumi ini, dan perbedaan lidahmu atau bahasamu dan warnamu, bahwa pada yang demikian itu ada ayat untuk orang-orang yang berilmu. Jadi perbedaan ini tidak dimusuhkan, tidak menjadi musuh, ya, tidak dipertentangkan, tapi disandingkan. Seperti sepatu kanan kiri disandingkan, dipakai kan enak. Ya. Kalau perbedaan kemudian dijadikan permusuhan kan nanti, padahal di ayat lain kan kita ini dari umat yang satu, ya. Kemudian dari diri yang satu. Kalau dari diri yang satu, umat yang satu, saling memerdekakan, bukan saling membelenggu. Saling memerdekakan itu ya maksudnya kita harus toleransi, ya. Jangan sampai kita terus malah menjustifikasi orang lain, itu namanya tidak sesuai dengan fitrah Allah, ya. Nah, ini surah 6 ya, ayatnya belum saya tulis di sini. Harusnya ini biasanya saya untuk gampang itu 6 _ 12. Ini di Arabnya sudah ada nih. Surat Al-An'am ayat 6, ayat 12 maksud saya. Ya. Kul liman fis samawati wal ardi. Katakanlah, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi, di samawat dan bumi. Kul lillahi. Katakanlah, kepunyaan Allah, lillah. Kataba ngala nafsi rahmah. Lah ini, Dia tetapkan atas dirinya rahmat. Jadi Allah sudah menetapkan dirinya Allah itu rahmat, ya. Maka Allah itu sebetulnya sudah memberikan prioritas yang utama itu rahmat, kasih sayang. Jadi Allah menetapkan kasih sayang. Maka ayatnya kan Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Maka layat ma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Dia akan kumpulkan kamu pada hari kiamat yang tiada keraguan. Alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya adalah orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman, ya, orang tidak beriman itu kan menutup mata kolbunya. Kalau orang beriman itu terbuka mata kolbunya, bisa menerima nur ilahi, ya. Ya, karena Allah itu kan Allahun nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian ya, bahwa yahdillahu linurihi mayasha, bahwa Allah itu memberikan petunjuknya atas nur, ya, cahaya semesta ini kepada ruhaninya. Oleh karena itu kita harus mewarisi sifat-sifat Allah yang rahmat, kasih sayang tadi ke semesta itu. Jangan sampai menjadi alladzina khosiruna anfusahum, ya, merugikan diri sendiri. Allah itu tidak membuat rugi orang manusia, mereka, tapi mereka sendiri, ya. Anfusnya, jiwanya itu rugi karena tadi sedikit yang bersyukur. Karena dia fahum, maka mereka itu tidak beriman. Bukan Allah menetapkan tidak beriman, tapi mereka memilih tidak beriman. Mereka memilih tertutup. Maka dalam Al-Quran itu ada istilah khotamullah, tertutup hatinya. Ada istilahnya juga marid, sakit kolbunya. Kemudian ada rijes, kotor jiwa. Ada yang qaswa, yang tertutup hatinya. Yang bisa membuka juga orang itu sendiri. Kemudian yang bisa mengobati juga orang itu sendiri. Yang bisa membersihkan kotoran, ya orang itu sendiri. Yang keras, yang bisa melunakkan, ya orang itu sendiri. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kesadaran. Nah, kasih sayang sebagai contoh ini masih surat 6 ayat 54, ya. Wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Katabar rabbukum ala nafsi rahmah, ini sama, ya. Allah itu Tuhanmu, Rabbmu telah menetapkan atas dirinya itu kasih sayang, rahmat, ya, luar biasa. Anahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Ya. Bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya,
dan mengadakan kebaikan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kasih sayang Allah luar biasa. Sampai kalau kamu salah jalan kejahatan, berbuat jahat pun dinteni, ya dinanti. Karena kamu berbuat jahat itu karena jahil, karena bodoh. Kapan tobatmu itu loh, ya. Kalau ini korelasi dalam ini surat Az-Zumar, ya, surat 39 ayat 53 54 itu ayat pemutihan, ya. Jadi sebelum terlambat suruh bertobat, begitu. Ya. Jadi kuncinya di kasih sayang ini. Ada orang datang, salamun alaikum, keselamatan. Kan selamat dan kasih sayang. Bentar, Pak. Ini kok, maaf ya, ini komentar selian. Tapi wis lunas ora selian dene. Ketika selian tenan. Simbol-simbol kenegaraan kita harus memiliki semangat merawat persatuan kesatuan. Nah, ini kita sudah menginjak ke kemerdekaan tadi. Beberapa ayat itu kita harus kasih sayang, toleransi kan, begitu kan. Nah, kita kemarin ada hubungannya dengan cinta negeri itu kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena di sini ya kita lahir di sini, menghirup udara di sini, makan di sini, air juga minum di sini. Kalau kita tidak menyukai, tidak mensyukuri, ya nanti kena surat An-Nahl ayat 112 yang kemarin sudah kita bahas. Untuk kesatuan dan persatuan. Nah, kita lihat kalau sini ada burung Garuda ini yang terbang membawa pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Maka surat 49 ayat 13 itu, ya, Allah kan menciptakan, ya, wa ja'ala syu'uba wa qabaila. Allah menciptakan kamu sekalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arufu, untuk saling mengenal kan, begitu kemarin, ya. Maka di sini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan main-main, ini tulisan dari dulu. Ya, kalau dia lihat gambar itu kan dicengkeram pakai kaki, kemudian bukan berhenti, dia terbang naik ke atas, ya. Kalau naik ke atas itu kan supaya ada perbedaan itu kita bisa tinggi. Maka perbedaan, ya, yang oleh Allah diakui sunatullah, ya, berbangsa bersuku itu harus disandingkan, jangan dimusuhkan. Jangan dicari perbedaan, tapi dicari Bhinneka Tunggal Ika. Ini falsafah yang luar biasa sebetulnya. Untuk merukunkan, ya, orang suku Jawa itu kan ada dari Madura, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda, itu kan sebenarnya penuh Jawa. Belum yang lain, seluruh dunia itu berapa saja. Maka lita'arufu. Karena Islam itu adalah universal, kosmopolitan, kita jangan terkotak-kotak. Kita harus melingkar dalam arti sempurna. Ini kita harus akui bahwa ini kalau tidak salah yang apa itu Empu Tangtular itu siapa ya? Kata saya juga kurang begitu paham. Tapi kalau melihat gambarnya ini ada mencengkeram tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan untuk kemakmuran. Seperti misi Nabi Adam adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran di planet bumi ini. Jadi kita supaya apa? Kalau rukun damai, ya, perbedaan harus kita jadikan kesatuan dan persatuan. Kita bisa merdeka dari penjajahan, tidak dijajah lagi. Mbak Dewi di sana dijajah, sampai Arab nikah ora iso. Mulai yang lahir tahun 40-45 itu jarang, ya. Karena apa? Lah negarane geger ora aman. Merdeka jadi perbudakan, bukan di samping menjadi budak-budak di seluruh bangsa lain, perbudakan diri kita sendiri. Jangan diperbudak oleh harta kita jangan diperbudak oleh jabatan kita jangan diperbudak oleh, ya, ketenaran kita, ya. Kan lillahi ma fis samawati wal, ya. Milik Allah semua apa yang di langit dan di bumi. Hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Ini hakikatnya. Jangan diperbudak. Kita harus merdeka. Kalau sudah jiwa kita merdeka, ya, enjoy, bahagia, nikmat, tentram, sudah bersama Allah, kan begitu.
Ini juga tambah merdeka dari hutang. Nah iso ya wong urip iki ora duwe hutang, para duwe ya disaur masa gitu kan. Ini gampangannya kan gitu. Ya, itu berarti ya. Soalnya utang kuwi ya. Utang kuwi pemutus silaturahmi yang paling apa? Paling canggih ya. Nek biyen ceritane ya enten nagih utangnya anggere inget padu terus sah. Itu enten ceritane biyen. Ya, itu orang dulu ya. Kemudian merdeka tidak membenci, tidak saling benci. Karena kita dari diri yang satu ya. Kita harus istilahnya dengan orang lain itu jangan menilai luarnya ya. Jangan menilai luarnya. Kemerdekaan adalah bisa melepas belenggu pikiran ego yang bisa merupakan Allah. Maka lepaskan kemelekatan kepada atribut dan simbol. Nah, ini juga kemelekatan ya. Itu juga tidak boleh, karena kalau mungkin simbol yang organisasi dan apa, kalau kita membanggakan nanti kena surah Rom ayat 31 32 kan menjadi musyrik kan begitu. Sama dakwah boleh, tapi jangan ada kemelekatan dan membanggakan. Kenapa? Ya, ini ayatnya. Wa inna hadi umatukum umatan wahidah wa ana rabbukum fatakun. Ini kalau tidak salah surat 23 ya, surat Al-Mu'minun ya. Saya ayatnya agak lupa tapi dan bahwa ini adalah umatmu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan, maka bertakwalah, insaflah padaku. Jadi aslinya kita kan ya umatan wahidah, umat yang satu. Kenapa? Hanya karena kedengkian dan sebagainya akan terjadi ya percecokan, permusuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah paham tentang kita makhluk rohani ya, kita akan menilai dari dalamnya. Maka jangan sampai kita menilai itu dari luarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya tak berdiri ya, ini kesel. Waktu kita dalam perbudakan ya dalam perbudakan tadi kan ada perbudakan tentang diri kita, kemelekatan kepada kita. Jangan sampai kita itu diperbudak ya, diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh pikiran, keinginan ya. Karena kalau kita sudah punya keinginan yang melebihi batas dari kemampuan itu, setan akan masuk. Dan kita tidak boleh menilai ya sesuatu itu hanya dari luarnya, dan kita tidak boleh suudzon, tidak boleh sangka kepada orang yang berbeda. Saya punya analogi begini. Ya, saya punya cerita ini di dalam narasi, tapi untuk ada pelajaran. Ceritanya begini ya. Ada seorang bapak itu dari Jakarta mau pulang ke Tulungagung membawa 3 anak. Yang satu umur 2 tahun, yang kecil. Yang kedua umur 4 tahun, yang ketiga umur sekitar 8 tahun. Pokoknya 3 ini harus pulang ke ya Jawa Timur, Tulungagung gitu aja. Nah, uangnya itu hanya 1 tiket untuk anak-anaknya, tidak bisa. Akhirnya apa? Ya beli 1 tiket. Akhirnya minta dengan istilahnya kondektur atau apa supaya anak saya ini tidur di lantai, saya tak gendong yang kecil kan begitu. Nah, cerita di dalam gerbong kan bermacam-macam. Ya, anak yang paling kecil ya ini nangis terus, musra meneng-meneng, bocah gitu. Akhirnya apa? Wong sak gerbonge mentelengi kabeh. Sak gerbonge mentelengi karo bapak kabeh. Nah, enek sing makili salah siji, seorang bapak gede dhuwur ya. Pak, kowe iki nggawa anak tok tangis, wong sak gerbong ora iso puru. Janjane kowe iki genep apa ora? Wis nglarani. Enek-enek sing bapak-bapak meneh, om rada enom. Wah, bapak iki nggawa anak kok ora cetha. Mbok di piye carane? Anake kan iso kan. Pokoke maido meleleh dan sebagainya. Yang ketiga malah seorang tante, seorang ibu-ibu.
Wis karo cincing-cincing ngono iki. Pak, kok iki gawe anak moyo-moyo mbok tangis. Jan goblok tenan ngejak anak cilik ora karo bojone. Kuwi jane iki wong lanang opo ngono. Wah iki jan wis karo cincing karo nek kan bapak ini ya kok banget. Pun do meneng kabeh. Akhirnya bapak ini cerita. Dirungokne wong sak gebong. Bapak Ibu minta maaf, anak saya rewel masih karo nangis. Ini dikarenakan saya harus pulang ke desa karena di kota saya sudah tidak punya apa-apa. Ceritanya begini, waktu sore hari saya dengan istri saya di teras jagongan, ngobrol, anak saya tiganya main di dalam. Nah, kebetulan dari belakang sana itu sudah ada sirine ketong titir kebakaran dan sudah dekat rumah saya. Saya kaget di depan. Akhirnya, ayo Bu, cepet-cepet. Kowe nggawa barang sing kena digawa, aku tak nggawa anake metu. Api sudah menjalar di belakang. Akhirnya apa? Bapak nggawa anake metu. Si ibu wis gendong pakaian, gendong apa-apa, keserimpet, kelalap geni. Arep nulungi bapake, nek tak tulungi aku engko ya mati anakku piye. Akhirnya apa? Akhirnya suatu saat ya dia harus pulang ke sana. Naik kereta itu. Begitu cerita itu diceritakan, wong sak gerbong meneng kabeh. Jadi bab sidem permanem ora ana datan walang awise lan sebagainya, meneng kabeh doan. Akhirnya apa sing bapak sing mau nyengeni mau ya. Terus ngrangkul anak eling gede, tak kei panganan, tak kei dit, wis aku njaluk ngapura yo le dan sebagainya. Sing nomor loro ngrangkul sing nomor loro yo. Dirangkul dianu kei panganan wis tak sekolahke lah, Pak. Aku wong didit, aku wong kaya raya. Sing ibu-ibu tadi ya, begitu krungu critane bapake mau, sing cilik dicekel, digendong, meneng klakep. Wis pokoke digaweke susu apa dan lain sebagainya. Nah, ini kan pelajarannya kalau kita tuh ada perbedaan, kemudian sudah menjustifikasi, ngukumi ya toh. Nanti sing ibu-ibu wong ngandake gawe anak ditangis, ora cetha dan sebagainya itu kan menyakitkan hati, kan tidak tahu. Akhirnya apa? Kalau tahu sesungguhnya, akhirnya sadar, kemudian dia menjadi merdeka, tidak terbungkus atau diperbudak oleh pikiran itu tadi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita merdekakan jiwa kita, jangan sampai kita ini terbelenggu oleh sesuatu. Merdeka itu tidak harus pakai desi jas-jasan. Dadi Pak Tani ki ya ora apa-apa. Gitu. Wong isone mangan wong tua-tua wong sugih-sugih itu sing desi jas-jasan kuwi mergo tandurane Pak Tani. Nggih. Nek ora ana Pak Tani ra nek wong nandur, kuwi wong kutha ora mangan. Tapi ra nek wong gawe mobil ora nek kutha nek enek sing tetep nandur kuwi ya kabeh do mangan. Itu loh, jangan disepelekan Pak Tani, gitu. Senyumnya aja gembira, walaupun orang nggak dompet gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan bisa dibahas nanti setelah kita tutup. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.